Ada 5 bentuk penyebutan nama manusia. Kadang disebut dengan bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran menunjuk sifat nafsunya. Pertama kali disebutkan manusia disebut dengan nama bashar. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Tapi masih tunggal satu. Ada yang kedua disebutkan dengan ins, pasangannya jin. Ketika disebutkan ins, jinnya muncul. 18 kali pasangan disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins menunjuk pada sifat kelembutan manusia dan keadaannya yang ramah dan tampak. Beda dengan jin. Karena itu dalam bahasa Arab tidak disebut jin kecuali maknanya bertentangan langsung dengan ins. Kalau jin punya 3 arti, ins punya 3 arti. Jin berarti sesuatu yang tersembunyi, tidak nampak. Makanya sifat jin itu tersembunyi, gak kelihatan. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin yang sedang tidak ada kerjaan. Pasti punya masalah itu. Pasti itu. Yang makin punya masalah lagi adalah manusia-manusia yang cari penampakan jin. Dunia lain. Awas, liga paranormal. Orang bikin liga Indonesia, dia bikin liga paranormal. Pasti ada yang salah itu. Karena jin itu fitrahnya tersembunyi, dia nggak nampak. Jadi kalau diminta nampak, berarti jin yang punya masalah. Manusia beda, disebut ins karena manusia nampak. Sejak dia dilahirkan terlihat wujudnya. Hampir tidak pernah ditemukan ada ibu lahiran, bayinya tangisan kedengaran, tapi wujudnya nggak ada. Mana bayinya nggak ada? Mustahil. Suara terdengar, wujudnya nampak. Itulah manusia. Jadi kalau ada manusia-manusia senang sembunyi-sembunyi, itu sama dengan? Bukan. Sama dengan sedang punya persoalan. Itu pasti manusia punya masalah. Datang ke kantor sembunyi-sembunyi. Ke rumah ada pintu depan, lewat jendela sembunyi-sembunyi. Masuk masjid orang nyaman, dia sembunyi-sembunyi. Begitu orang takbir, kotak infak hilang. Itu pasti orang punya masalah. Ins, jin, awas, disebut jin, ins, makna kedua ins dari kata unusa atau anisa, sifatnya lembut dan ramah sekaligus yang ketiga. Jin beda. Jin, manusia ramah, jin tidak. Manusia itu lembut, jin kasar. Makanya tidak pernah ditemukan ada orang kemasukan jin sifatnya jadi lembut. Ustaz, mohon izin, saya mau ikut pengajian ya. Sedang kemasukan jin, mustahil. Kalau dia tidak meracau, pasti tindakannya mengacau. Kenapa saya bahas agak panjang kalimat ins ini? Untuk memberikan kesan bahwa kalau Allah menyebut kita ins, artinya kita makhluk lembut, artinya makhluk halus. Tapi kenapa kemudian manusia tumbuh menjadi kasar? Ada yang tumbuh senang mencela, ada yang tumbuh dewasa senang kemudian berselisih, ada yang tumbuh senang menyakiti orang lain. Ketika Anda disebut ins menunjuk pada keramahan dan kelembutan, kemudian Anda bersikap kasar, berarti Anda sedang keluar dari fitrah kemanusiaan. Cukup disebut manusia untuk bersikap lembut dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang sifatnya kasar, suka menyakiti orang lain, berarti ada yang salah dalam keadaan dirinya. Apalagi kalau sampai melukai dan membunuh orang lain. Sekarang ada orang tembak, bom, bunuh, bahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjuk pada nilai keislaman. Itu pasti bukan bagian dari Islam. Saya mohon izin Pak, itu waktu kejadian bom di Jalan Tamrin meledak, saya ada di Lampung. Ditanya oleh jamaah, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Itu pasti ada yang salah itu. Itulah ins. Jadi saya sangat yakin kalau di Jombang ini insya Allah semuanya ins, ramah, lembut dan halus insya Allah. Tidak cukup dengan amin, keluar buktikan ya. Amin sampai kiamat kurang 2 hari, kalau tidak dibuktikan susah ya. 3, tapi ins tetap 1. 3 kadang disebut dengan insan, bahkan diberikan surahnya, surah ke-76, surah Al-Insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran di 43 surah berbeda.
Hal ata 'alal insan Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan. Kalau disebutkan insan, ini menunjuk sifat manusia dengan segala aktivitas yang dijalaninya, dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Jadi kalau Anda baca Al-Quran menemukan kalimat insan, ini memberikan isyarat dari Allah, ini yang harus dijalani oleh manusia dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Karena ada orang yang tidak beruntung, dia rugi karena menggunakan aktivitas hidup yang Allah berikan dengan perbuatan yang menjauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mencari dunia, tidak menyiapkan akhiratnya. Bahkan ada yang dunia jauh, akhirat pun tidak dapat. Diberikan modal waktu tapi tidak digunakan dengan baik. Modal waktu dalam bahasa Arab disebut dengan asr. Orang Arab kalau menyebut asrun, dia katakan al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Waktu yang kita manfaatkan untuk beraktivitas, berbuat baik, itu disebut dengan asr. Maka turun Quran surah ke-103 namanya surah Al-Asr, menyebut nama insan di situ. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi orang yang beramal saleh itu yang beruntung. Kalau ada orang beramal salah menggunakan aktivitasnya, itu yang rugi kata Allah Subhanahu wa taala. 4, saya agak cepat sebelum kita kumandangkan azan. Nah, yang keempat disebut dengan Bani Adam, yang kelima disebut dengan An-Nas. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Bani Adam dan kenapa kemudian disebutkan Nas di ayat ini bukan yang lain? Baik, kita lanjutkan. Nama keempat, manusia disebut oleh Al-Quran dengan nama Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran di ayat-ayat yang berbeda. Di antaranya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, segera persiapkan penampilan terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut dengan Bani Adam, itu berarti menunjuk pada asal mula keturunan kita dari bapak yang satu, Adam alaihi salam. Tafsirnya nanti diantaranya dari Quran surah keempat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Keturunannya kita menyebar ke tempat-tempat berbeda, ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, negara sampai dengan benua. Itu tafsirnya di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi baik orang Jombang, orang Pandeglang, mau orang Bandung, mau orang Subang, sampai ke Afrika, itu semua bersumber dari ayah yang sama. Jadi jangan percaya kalau ada orang mengatakan manusia berasal dari monyet. Sampaikan pada orang itu, kalau bapak berasal dari monyet silakan saja, cuma jangan ngajak-ngajak kami. Karena ada nanti seorang mengaku peneliti, dia berasal dari luar negeri, membuat kesimpulan manusia berasal dari kera. Kita katakan kami berasal dari bapak yang satu, disebut dengan Bani Adam. Tapi tidak pernah Al-Quran menyebut dengan nama An-Nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran, kecuali menunjuk semua manusia tanpa kecuali, bahkan dengan komunitas kelompoknya semua tanpa kecuali. Nah, apa kaitan dengan pembahasan pembangunan Ka'bah tadi? Kata Allah, bukan manusia yang bangun. Ka'bah itu dibangun untuk manusia. Bahasa manusianya bukan menggunakan bashar, tidak ins, bukan insan, bukan Bani Adam, tapi kalimatnya menggunakan nas. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Seakan-akan Allah ingin katakan, ini Ka'bah akan jadi pusat ibadah, sentral kehidupan dunia bagi semua manusia tanpa kecuali, dari awal manusia sampai berakhir kehidupan di muka bumi. Karena itu kalau Anda belajar geografi yang benar,
sebelum tahun 1494 terjadi perjanjian Tordesillas di Spanyol, itu pusat bumi masih di Mekah, Ka'bah, titik nolnya Mekah. Sebelum pindah kemudian ke wilayah Inggris yang sekarang dikenal dengan kalendernya Gregorian, yang menunjuk kepada titik pusatnya di Greenwich namanya. Asalnya Mekah, Ka'bah itu pusat manusia. Allah firmankan, terbukti secara geografi. Nah, zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah kemudian terkena dampak banjir yang muncul pada saat itu, melanda bagian atasnya, tersapu bangunan atasnya, tersisa pondasinya. Zaman Nabi Nuh ke Nabi Adam ada 5 sampai 6 generasi. Setiap generasi bisa hidup ribuan tahun. Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matusyada bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam, 6 generasi. Dari situ kemudian bersambung ke zaman Nabi Ibrahim, tersisa pondasi. Dalam bahasa Arab satu pondasi disebut dengan qaidah. Kalau lebih daripada satu bentuknya jamak, 3, 4, 5 disebut dengan qawaid. Ka'bahnya disebut dengan bait, inna awwala baitin, pondasinya disebut dengan qawaid karena punya 4 sisi. Ka'bah 4 sisi, pondasinya 4 disebut dengan qawaid. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh tadi. Jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh itu ada kisaran 6 sampai 7 generasi. Setiap generasi sama bisa ribuan tahun. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Qinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Maka dibangunlah kemudian, ditinggikan kembali pondasi-pondasi tadi. Maka mulai ditapakkan kaki Nabi Ibrahim untuk membawa batu meninggikan bangunan Ka'bah. Tapak pertamanya dikenal dengan maqam namanya. Sampai sekarang ada namanya maqam Ibrahim. Anda tawaf dari Hajar Aswad, mengarah kemudian putaran jarum jam, selang beberapa meter, sekitar 5 sampai 7 meter Anda temukan namanya maqam Ibrahim. Itulah tapak pertama kali. Begitu ditapakkan di situ, Nabi Ibrahim membawa batu untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Di sudut satunya lagi datang anaknya yang masih kecil membawa batu untuk membantu bapaknya. Batu disebut dengan hajar dalam bahasa Arab. Kalau disusun-susun jadi bagian bidang disebut dengan hijar. Kalau jadi ruangan disebut dengan hujrah. Maka anaknya datang bawa batu, bantu bapaknya disusun bagian tertentu sampai jadi bagian sisi Ka'bah. Maka sekarang dikenal dengan Hijar Ismail namanya. Begitu selesai meninggikan bangunan itu, diabadikan dalam Al-Quran kisahnya. Pondasi disebut dengan qawaid, Ka'bahnya disebut dengan bait. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Dan ingatlah, pelajarilah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu putranya Ismail alaihissalam. Awas, perhatikan di ilmu nahwu ini, terutama yang Bahrul Ulum dari tambak beras, daerah Temu Irang, hati-hati. Ini para ahli lughah, ya, jangan jauh-jauh dari ilmu nahwu karena orang tua kita dulu mengajarkan nahwu. Alfiyahnya minimal jurumiyahnya. Al-kalamu huwa lafzul murakkab wal mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Alfiyahnya kalamun lafzun mufidun kastaqim wa sunna fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad ju'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al mustadin bismi tamidun hasal bita fa'alti wa atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Praktekkan di Quran, ngaji, jangan cuma dihafalkan, praktekkan rumusnya di Quran. Kenapa kemudian atafnya diletakkan kemudian di akhir bukan di awal kepada Ismail? Bisa Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawaid. Tapi kenapa Ismail diakhirkan, tidak diawalkan bersamaan dengan Ibrahim alaihissalam? Allah berfirman wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail. Kenapa Ismail diakhirkan? Nah, ataf dalam ilmu nahwu dipadukan dengan ilmu balaghah, ada kaidah namanya taqdim wa ta'khir. Kalau dalam satu pekerjaan ditakdimkan dua orang bersamaan pekerjaannya, wa idh yarfa'u misal Ibrahimu wa Ismail, dua-duanya, maka ini menunjukkan dua-duanya punya porsi yang sama dalam pekerjaan. Tapi kalau yang satu diakhirkan, yang satu diawalkan, Ibrahim diawalkan, yang Ismail diakhirkan, maka ini menunjukkan porsi kerjanya berbeda. Yang ditugaskan sebetulnya Ibrahim, cuman anaknya merasa bapak bekerja pengen bantu. Nanti dalam ilmu akhlak dinilai, kenapa anak bisa pengen bantu bapaknya saat bekerja? Apa yang dilakukan ayahnya mendidik anak sehingga ketika bapak bekerja, anak bisa merasakan pekerjaannya. Padahal anak itu belum baligh, umurnya masih kisaran 5-6 tahun. Lihat bapaknya kerja, pengen bantu.
Apa yang dilakukan ayahnya dalam mendidik anak sehingga ketika ayah bekerja anak bisa merasakan itu? Coba Anda yang sekarang bekerja, apakah kemudian bapak yang cuci mobil saat mencuci anaknya melihat mau bantu? Jangan-jangan bapaknya yang cuci, anaknya yang pakai. Ibunya yang nyapu, anaknya yang kasih perintah. Ma, yang ini belum disapu. Bapaknya yang nyangkul, anaknya yang menikmati. Kalau ada yang seperti itu, maka ada sesuatu yang belum tepat dalam pendidikannya. Kembalikan. Selesai meninggikan bangunan Ka'bah, maka keduanya berdoa di samping Ka'bah. Saya agak cepat, ya. Perhatikan di antara doanya. Saya lompat ke ayat 129. Kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW disampaikan pada Allah langsung di tempat terbaik di muka bumi, Ka'bah. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Perhatikan baik-baik. Begitu selesai meninggikan bangunan Ka'bah, keduanya kemudian berdoa. Dan doanya sangat menarik. Di antara doanya justru doa merindukan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Padahal jarak keduanya itu masih 30 generasi. Belum nyampe ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa saja ke Nabi Muhammad 2000 tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad 30 generasi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sudah merindukan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini 15 abad setelah wafatnya Nabi, masih jauh dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Ibrahim saja merindukan Nabi Muhammad SAW, apalagi kita umatnya yang baru berjarak 15 abad dari Nabi Muhammad SAW. Rabbana wab'ath fihim. Tahu dari mana Ustaz kalau yang dirindukan Nabi Muhammad? Perhatikan kalimat ayatnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus ya Allah seorang rasul yang spesial, rasul istimewa, rasul terbaik, rasul paling mulia. Karena dia rasul istimewa, terbaik, paling mulia, maka mohon kelahirannya jangan di tempat biasa. Ya Allah, tetapkan kelahirannya di lingkungan masyarakat sekitaran tempat mulia ini, Ka'bah. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Wab'ath fihim, utus ya Allah seorang rasul di lingkungan dekat tempat ini. Rasulan minhum, rasul dari kalangan masyarakat tinggal sekitaran Ka'bah. Silahkan cek dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang nabi rasul pun yang lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW.